Sudah hampir 1 abad semenjak penjajahan Jepang di Indonesia, banyak luka dan trauma yang mendalam yang ditinggalkan bagi rakyat Indonesia. Awalnya kedatangan mereka bagaikan cahaya harapan bagi rakyat Indonesia. Kedatangan mereka dianggap sebagai pertanda berakhirnya penjajahan Belanda yang sudah berjalan lebih kurang 3,5 abad. Namun lambat laun Jepang pun mulai menunjukkan warna asli mereka. Perlakuan mereka yang sangat kejam dan keji terhadap rakyat Indonesia meninggalkan sebuah luka yang mendalam. Tindakan Jepang yang tidak humanis, keji, dan semena-mena membuat rakyat sengsara. Banyak kebijakan-kebijakan tidak manusiawi yang diterapkan Jepang kepada rakyat. Salah satunya yang sangat melekat adalah kebijakan Romusa, di mana mereka memaksa rakyat untuk bekerja keras dengan upah yang sangat sedikit. Mereka juga merampas hasil pertanian rakyat Indonesia, serta perintah tanam paksa yang juga membuat rakyat sangat menderita. Banyak yang kehilangan sahabat, keluarga, dan kerabat mereka karena tindakan tentara Jepang yang keji. Banyak wanita-wanita dipaksa menjadi budak seks untuk tentara Jepang, menyebabkan trauma yang berat bagi korban penindasan Jepang kala itu. Demi menjaga kedudukan mereka di Indonesia, Jepang mempunyai sebuah organisasi yang bernama Kempeitai, sebuah satuan polisi militer yang juga berfungsi sebagai polisi rahasia yang ditempatkan di seluruh wilayah Jepang. Kempeitai dikenal sangat kejam kepada orang yang dianggap meresahkan dan mengganggu kekuasaan Jepang. Pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sayuti Malik, juga pernah menjadi keganasan Kempeitai. Ia pernah disiksa oleh para Kempeitai dengan cara dipukul dengan pentungan sampai pingsan. Sayuti Malik diduga melakukan gerakan bawah tanah oleh Jepang sehingga terjadilah penyiksaan terhadap dirinya. Romusa dan tanam paksa yang diterapkan oleh Jepang memaksa rakyat untuk bekerja dan bertani dengan upah yang sangat sedikit. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak mempedulikan keadaan fisik para pekerja. Sebanyak 93.000 nyawa harus hilang diambil oleh kekejian Romusa yang diterapkan oleh Jepang. Seperti memang tidak punya peri kemanusiaan, para pekerja Romusa tidak pandang bulu, baik dari yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dipaksa untuk bekerja. Bahkan tidak sedikit anak-anak di bawah umur diambil oleh Jepang untuk bekerja paksa saat mereka masih bersekolah. Sarjo bin Karto, seorang mantan korban Romusa asal Purworejo yang menjadi saksi kekejaman Romusa. Ia pernah menjadi pekerja Romusa selama 3 tahun dan mulai bekerja dari umur 12 tahun. Ia ditangkap oleh tentara Jepang dengan teman-temannya saat masih duduk di kelas 5 SD. Ia dibawa ke Pulau Manuk dengan menggunakan kereta dan diperlakukan layaknya binatang. Di sana ia hanya diberikan makan seadanya dan diberikan upah sebanyak 35 sen, di mana jumlah itu sangat sedikit untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Setiap pagi mereka juga dipaksa menyanyikan Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang, dan dipaksa hormat kepada bendera matahari terbit. Selain Romusa dan kerja paksa yang diterapkan oleh tentara Jepang, nasib para wanita di tanah air juga sangat menderita. Mereka dipaksa oleh tentara Jepang untuk menjadi Jugun Ianfu, atau biasa disebut wanita penghibur. Awalnya rumah bordil didirikan oleh angkatan bersenjata Jepang dengan tujuan menyediakan layanan wanita penghibur untuk anggota tentara Jepang demi mengurangi insiden pemerkosaan. Namun lama-lama tujuan itu semakin menyimpang dan tentara Jepang mulai memaksa wanita-wanita untuk menjadi Yugun Hianfu. Mereka mengincar wanita yang buta huruf, memiliki kesusahan finansial, atau berpendidikan rendah untuk diiming-imingi dengan janji palsu agar mau menjadi budak seks mereka. Banyak di antara budak seks atau Jugun Hianfu yang masih muda dan di bawah umur. Seorang wanita Indonesia, sebut saja Sri, merupakan salah satu dari banyaknya korban Jugun Hianfu Jepang. Sri dibawa paksa oleh Jepang saat ia masih berumur 9 tahun. Di tangan tentara Jepang, Sri dipaksa oleh perwira militer Jepang untuk memuaskan nafsunya. Perwira militer Jepang itu melakukan tindakan kekerasan seksual dan hal yang tidak senonoh kepada Sri.
Di sana Sri disuntik agar tidak hamil secara rutin oleh tentara Jepang. Yang lebih parahnya, Sri juga menjelaskan ternyata masih banyak perempuan yang senasib dengan dirinya yang dikumpulkan oleh tentara Jepang untuk dipaksa melayani nafsu bejat mereka. Kekejaman Jepang pada orang-orang yang tidak bersalah sangat tidak bisa diterima. Pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap korban-korban perlakuan tak senonoh Jepang meninggalkan luka yang mendalam bagi mereka dan sebuah trauma yang besar. Sayangnya, banyak pelaku kekejaman itu tidak bisa dihukum. Pemerintah Jepang masih membantah beberapa kejahatan yang telah mereka lakukan saat Perang Dunia Kedua. Saat ini, sebagai bangsa yang merdeka, kita harus mencegah hal itu terjadi lagi dengan berjuang untuk perdamaian dan berusaha menghentikan tindakan represif terhadap suatu bangsa, ras, ataupun negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan berikan komen, like, dan subscribe-nya. Dan tidak lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.